Shalom saudara pendengar suara Sion yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Tertulis dalam kitab Filipi 1 ayat 27. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya, apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, bersaksilah bagi Kristus melalui hidup dan bibir Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Saksi Diam, kisah inspiratif. Pada suatu pagi yang indah dan hangat di bulan Januari, saya bersama seorang rekan kerja sedang menikmati sarapan di sebuah kedai kopi terbuka di Makrichi Reservoir Park, Singapura. Danau yang indah dan taman-taman yang sangat bersih mengelilingi kami. Suasananya sunyi, tenang, dan permai dengan angin sepoi-sepoi yang berembus melintasi permukaan air. Di sebuah meja tak jauh dari tempat duduk kami, seorang wanita muda duduk tenang sambil membaca Alkitabnya. Ia asyik membaca,
sambil sekali-kali mengangkat kepala untuk merenungkan apa yang telah dibacanya. Ia tidak mengeluarkan satu kata pun. Namun setiap orang di kedai kopi itu dapat melihat hati dan prioritasnya. Itu merupakan sebuah kesaksian yang lembut, meyakinkan, dan diam. Wanita itu tidak malu terhadap Kristus atau kitabnya. Ia memang tidak berkhotbah atau bernyanyi. Ia bersedia dikenal sebagai pengikut Sang Juru Selamat, namun ia tidak perlu mengumumkan kesetiaan itu. Dalam usaha membagikan pesan tentang Yesus, kita pada akhirnya harus menggunakan kata-kata, karena kata-kata diperlukan untuk menyampaikan Injil. Akan tetapi, kita pun dapat belajar dari teladan wanita ini. Kadang-kadang kesunyian dari tindakan kita sehari-hari berbicara dengan lantang, mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Dalam kerinduan kita untuk membagikan Kristus kepada dunia yang telah rusak ini, janganlah kita mengabaikan kuasa kesaksian diam kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Berpadanan dengan Injil Kristus, Filipi 1 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ketika melihat berita-berita perjalanan Presiden Jokowi ke daerah untuk kunjungan kerja, seringkali terlihat banyak warga di daerah tersebut menyambut kedatangan beliau. Para warga dengan antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Mereka melihat relaks kebangkitan beliau sekalipun harus berdiri lama. Bahkan meski panas atau hujan, warga tetap rela tidak beranjak dari tempat mereka untuk singgah kedatangan Presiden Jokowi ke daerah mereka. Kita sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah dalam Kristus juga saat ini sebenarnya hidup dalam penantian, yakni kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita percaya setelah Kristus bangkit dan naik ke sorga, Dia berkata akan kembali untuk menjemput orang-orang yang dikasihinya. Namun dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tahu hidup ini penuh dengan tantangan dan godaan yang bisa menggoyahkan iman. Hidup dalam penantian itu tidak mudah. Bagaimana kita hidup dalam penundaan kedatangan Kristus yang kedua kali? Mari bersama kita baca dan renungkan Filipi 1 ayat 27 sampai 28. Diceritakan adalah, hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tidak ada sedikit pun dicegah oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Paulus yang berada dalam penjara karena Injil menuliskan surat ini untuk meneguhkan dan menasehati jemaat di Filipina yang sedang mengalami penganiayaan, tekanan, kesulitan dari orang-orang Filipina. Ketika menghadapi segala kesulitan dan penderitaan tersebut, hidup mereka harus berpadanan dengan Kristus Injil. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus yang dimaksud adalah hidup yang selayaknya bagi Injil atau sesuai dengan Kristus Injil. Setiap orang yang telah menerima Injil dan dihidupkan kembali oleh Injil, seharusnya hidupnya diubahkan oleh Injil. Hidupnya digerakkan oleh Injil. Injil tidak hanya dibutuhkan ketika kita diinjili untuk pelindung, bukan hanya untuk orang yang belum menerima Kristus, atau bukan hanya aksesoris iman atau diri kita, atau bukan sekedar slogan kita. Injil seharusnya mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, dalam keluarga, pekerjaan, hubungan dengan Wijen,
Inilah hidup yang berpadanan atau sesuai dengan Injil. Hidup berpadanan bagi Injil akan berdampak pada kehidupan kita baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Allah. Berdampak pada kehidupan jemaat. Kita akan terdorong untuk teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang dalam iman dalam menghadapi berbagai tantangan atau kesulitan yang dialami. Dalam penangguhan kedatangan Kristus yang kedua kali, apakah hidup kita saat ini sudah dipengaruhi oleh Injil dalam segala aspek? Sudahkah hidup kita layak bagi Injil? Tuhan tolong dan selesaikan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat Suara Sion, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua.
bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam Suara Sion berikutnya. Shalom.